Margareta Gonzales, saya dari Dinas Kehutanan. Tujuan saya datang ke sini yaitu untuk memberitahu tentang agroforestry. Terima kasih telah menyediakan waktu untuk datang ke sini untuk mendengarkan terkait materi saya. Di sini saya akan menjelaskan terkait penyuluhan agroforestry. Maksud kedatangan saya yaitu saya akan memberitahukan cara dan teknik atau fungsi dari agroforestry ini untuk Bapak Mama sekalian. Yang pertama, agroforestry ini adalah sistem pengelolaan lahan yang mana memadukan tanaman kehutanan dengan tanaman pertanian atau peternakan. Tujuan agroforestry itu sangat banyak, termasuk yaitu meningkatkan produktivitas lahan, yang kedua mengurangi erosi, dan yang ketiga dapat meningkatkan kesejahteraan Bapak Ibu sekalian. Manfaat agroforestry itu apa saja? Yang pertama, di sini manfaat yang pertama yaitu produktivitas lahan. Arti dari produktivitas lahan itu yaitu dapat lahan yang memadukan tanaman yang berbeda, yang mana di dalam suatu kawasan lahan itu ditanam dengan tanaman yang berbeda-beda, seperti tanaman kehutanan, pertanian, dan juga peternakan. Terus manfaat yang kedua yaitu mengurangi erosi. Maksud dari mengurangi erosi dari agroforestry ini yaitu tanah dengan yang adanya tanaman yang berbeda, maka dapat mencegah erosi tanah. Yang ketiga, manfaat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya agroforestry, masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan melalui penanaman tanaman yang berbeda-beda dalam suatu lahan. Itu di mana masyarakat dapat memanen hasil tanaman kehutanan, tanaman pertanian, dan peternakan. Itu dalam suatu lahan. Yang ketiga, ini sistem agroforestry. Yang pertama, istilah dari silvoculture, di mana agroforestry silvoculture ini adalah memadukan tanaman kehutanan dan peternakan, seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Yang kedua, sistem arboriculture. Materi selanjutnya yaitu teknik dari budidaya tanaman pendamping dari agroforestry ini. Yang pertama itu pemilihan tanaman pendamping. Di sini pemilihan tanaman pendamping dapat meningkatkan produktivitas lahan itu dapat membantu kesejahteraan masyarakat, karena tanaman pendamping juga dapat meningkatkan produktivitas lahan. Contohnya tanaman pendamping dari tanaman kehutanan, di mana adanya tanaman pertanian dan peternakan. Yang kedua, teknik tanam dari agroforestry, di mana teknik penanaman yang tepat dapat meningkatkan keberhasilan tanaman pendamping tersebut, seperti materi yang sebelumnya dijelaskan. Terus perawatan tanaman. Jika perawatan tanaman yang tepat dapat meningkatkan produktivitas tanaman pendamping juga. Selanjutnya, implementasi agroforestry. Yang pertama dari implementasi ini adalah persiapan lahan, di mana persiapan lahan yang tepat dapat meningkatkan keberhasilan dari agroforestry. Yang kedua, penanaman tanaman. Penanaman tanaman yang tepat dapat meningkatkan produktivitas lahan. Dan yang ketiga, pemeliharaan tanaman. Dari pemeliharaan tanaman yang tepat dapat meningkatkan produktivitas lahan juga. Jadi, kesimpulan agroforestry itu sistem pengelolaan lahan yang dapat meningkatkan produktivitas lahan, mengurangi erosi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan penerapan agroforestry yang tepat dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan. Jadi, begitu saja dari materi penyuluhan agroforestry saya. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Ini bagaimana agroforestry dapat mengurangi erosi tanah? Oke, terima kasih untuk Bapak. Jadi, bagaimana sih agroforestry dapat mengurangi erosi tanah? Yang pertama itu dari segi mekanisme pengurangan erosi. Contohnya akar tanaman.
Akar tanaman kan dapat mengurangi, dapat menyerap atau akar tanaman yang kuat dapat menahan tanah dan mencegah erosi. Yang kedua itu penutupan tanah. Penutup tanah. Tanaman penutup tanah dapat melindungi tanah dari erosi dengan mengurangi aliran air di permukaan. Yang ketiga itu struktur tanah. Sistem agroforestry dapat meningkatkan struktur tanah dengan menambahkan bahan organik dari perbaikan porositas tanah. Dan yang terakhir, mengurangi aliran air di permukaan. Yang mana sistem agroforestry dapat mengurangi aliran air permukaan dengan meningkatkan infiltrasi air ke dalam tanah. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Sekian dari materi hari ini. Terima kasih.